Ya, selamat pagi, siang, sore semuanya. Nama saya Muhammad Rena Radisaka dari jurusan Angklung dan Musik Bambu, NIM 2514210003. Jadi ini ada opening untuk vlog. Jangan lupa disaksikan sampai habis. Swagina Dharma Utama. Satwika yatnya, Satwika yatnya. Brahma Wisnu Siwa Siwa Iswara Re Mahasuci Sang Hyang Tiga Ika. Brahma Wisnu Iswara Sang Hyang Tiga, Sang Hyang Ika Mahasuci. Mau tanya Bli, setiap pura itu fungsi beda-beda atau gimana? Soalnya kemarin kan kita acara yang kemarin tuh di pura sana bukan di pura sini. Nah itu bedanya apa Bli kalau di pura sini? Kalau pertanyaanmu fungsi cuma satu, tempat untuk mengatakan berdiri cipta, sama seperti musik. Hanya saja kalau posisi dari sisi pembacaan sosialnya, pura ini kalau teman-teman amati lebih jauh, dia menjadi tempat sosialisasi. Apalagi masyarakatnya kan pendatang semua kan, jadi pura itu dia menjadi inti, jadi tempat kumpul, berkenalan, kegiatan bersama, saling membantu gitu. Dan juga selain fungsi keagamaan, jadi fungsi pendidikan juga. Jadi kalau teman-teman amati itu nanti ada tuh remaja, anak-anak, mereka ikut terbawa menyaksikan. Di situ ada transfer knowledge-nya, bagaimana menyiapkan ini segala macam. Jadi fungsi sosial, fungsi pendidikan, fungsi keagamaan. Kalau di agama Hindu itu puranya barang kalanya sama atau tidak? Soalnya kami di Islam kan ada masjid sama musola kan buat sholat biasa. Kalau di masjid kan buat acara-acara besar kayak sholat. Kalau musola nggak bisa pakai jumatan kan? Iya, nggak bisa. Kalau masjid pakai jumatan. Kalau di Hindu, baik dia skala besar maupun kecil sama semacam ini. Dipakai kegiatan sembahyang bagi Hindu, kemudian melaksanakan ritual bagi umat Hindu yang ada di sekitarnya. Mirip-mirip Katolik juga, kapela sama gereja, dua-duanya bisa dipakai untuk untuk kegiatan beragama. Ini kan di depan ada beberapa peraturan orang yang dilarang masuk. Itu berdasarkan apa? Jadi sesuai dengan wariga Hindu bahwa orang yang cuntaka itu artinya tidak suci. Pertama, kalau wanita mendapat bulan ini tidak boleh masuk ke dalam itu. Kemudian yang kedua, ada orang yang keluarganya meninggal sebelum 1 minggu, dia belum dibolehkan masuk ke pura. Itu namanya peraturan yang ada di dalam di depan itu, sehingga orang yang masuk pura itu sudah pikirannya suci dan hening gitu. Kalau datang bulan kan tidak mungkin dia bisa damai tenang kan, karena terganggu oleh seperti itu, siklusnya seperti itu. Jadi hampir sama dengan mungkin masuk masjid juga tidak boleh kan, masuk gereja juga tidak boleh ya kalau yang datang bulan kan, itu sama. Jadi hampir seluruh rumah ibadah itu membuat peraturan seperti itu. Itulah patung-patung dewa. Di Hindu ada banyak dewa, ada intinya Dewa Brahma sebagai pencipta alam semesta dan isinya.
Jadi di Hindu yang pertama diciptakan adalah Panca Mahabhuta, 5 unsur, yaitu tanah, air, api, udara, ether. Maka terbentuklah langit dan bumi, itu pertama. Kedua baru menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kenapa tumbuh-tumbuhan? Kalau binatang duluan nggak ada tumbuh-tumbuhan, dia tidak akan bisa hidup. Yang ketiga baru binatang, yang keempat baru manusia. Jadi Tuhan menciptakan alam ini sudah disiapkan. Bahan baku makanan untuk binatang disiapkan, bahan baku makanan untuk kita sebagai manusia juga disiapkan. Jadi itu sebagai simbol para dewa yang ada di dalam masyarakat. Jadi kalau di laut Dewa Baruna menguasai laut, kalau di udara Dewa Bayu menguasai angin, kalau di api Dewa Geni menguasai api. Kenapa kita puja Dewa Geni? Supaya api itu berguna bagi kehidupan manusia. Karena api bisa mencelakakan, api juga bisa memberikan manfaat kepada hidup. Pak, selain hitam putih kan juga ada warna Ya, kuning, kuning putih ini simbol kesucian. murni. Kesucian. Jadi kuning dan putih adalah simbol kesucian di dalam ajaran Hindu. Sehingga merah putih kan, merah berani, putih Suci. Jadi berani berdasarkan kesucian. Jadi bukan setiap kuning dihargai, sama dengan bendera merah putih. Apa anak SD ketemu dia menggunakan baju merah, baju putih dan merah kita hormati? Tidak. Selama dia sudah berkibar menjadi bendera, itu adalah sakral. Kalau ini juga seperti itu. Kalau dia masih di pasar, belum sakral dia. Sebelum dia masuk ke sini, di upacara itu disuci. Setelah di sini dia sudah menjadi suci. Pak, untuk di bangunan ini kan ada ukiran-ukiran di bagian bawahnya. Itu seni. Oh, Ini cerita Mahabharata. Jadi patung-patung itu adalah kisah Mahabharata. Kita tahu kan Mahabharata ada Pandawa, ada Kaurawa. Simbol ada kekuatan Pandawa yang selalu berbuat kebaikan, ada kekuatan Kaurawa yang selalu mengganggu perbuatan baik. Di dunia sekarang juga seperti itu. Ya ada pencuri, ada perampok itu berbuat tidak baik. Ada ustaz, ada kiai selalu menegakkan ajaran kebenaran. Ada pendeta, ada pandita, ada pedanda di sini, ada biksu. Nah itu simbol-simbol agama yang ada di kita di Indonesia 6 itu. Jadi seni mengandung nilai filosofis kehidupan. oh. Pak, saya mau nanya, kalau fungsi dari ikat yang kita pakai sebelum Nah itu membatasi kesucian. Jadi begitu dia pakai sentang itu kan di samping itu seperti tradisi yang ada di Indonesia. Sebelum Hindu masuk ke Indonesia sudah ada tradisi ini. Jadi tradisi India tidak full dibawa ke Indonesia, tapi Hindu menghidupkan budaya lokal di Indonesia. Karena sebelum masuk agama ke Indonesia, Indonesia sudah memiliki 10 kebudayaan lokal. Contoh seperti wayang, itu asli Indonesia. Datang pengaruh Hindu diperkaya dengan cerita Mahabharata dan Ramayana. Jadi Punakawan itu asli Indonesia. Sebelum pengaruh Hindu masuk itu sudah ada. Di Jawa itu sudah ada Punakawan. Itu melambangkan orang-orang yang selalu jujur, mengabdi dengan penuh keikhlasan. Jadi kita seperti kata Soekarno, kalau Anda orang Hindu jangan menjadi orang India gitu kan ibunya. Orang Kristen jangan menjadi orang Yerusalem, orang Muslim jangan menjadi orang Arab. Jadilah orang Indonesia penganut agama yang ada di Indonesia.
Jadi begitulah cuplikan-cuplikan video saat di pura. Terima kasih sudah menonton.